Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah konflik panas yang kini tengah menyasar Novi dengan Gary Julian, kabar bagus justru berhembus dari kubu Agus Salim. Ya, Farhad Abbas sang kuasa hukum tiba-tiba saja berkabar jika pengobatan Agus akan berlanjut. Tak tanggung-tanggung, menurut Farhad, Agus pun akan berobat ke Singapura seperti rencana yang sudah sejak jauh-jauh hari berhembus. Soal sumber dana, Farhad pun tidak menyinggung soal dana donasi Agus yang hingga kini masih menjadi polemik. Dana pengobatan Agus berasal dari kantong pribadi Farhad, serta hasil dari gotong royong sejumlah pihak yang bersimpati dengan nasib Agus Salim. Salah satunya adalah pedangdut Saiful Jamil yang tiba-tiba saja muncul sebagai dewa penolong. Ya, kabarnya Bang Ipul pun siap menjadi salah satu donatur guna membawa Agus untuk berobat ke Singapura. Lantas, seperti apa bersyukurnya Agus Salim yang akhirnya akan berobat ke Singapura? Lalu, seperti apa pula wujud terasa cinta Elmi Nurmala kepada Agus Salim? Di tempat terpisah, apa kata Denny Sumargo terkait dana donasi dari hasil Super Thanks YouTube? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sempat terombang-ambing, kini rencana pengobatan Agus Salim ke Singapura kembali mencuat. Tidak ada asap jika tidak ada api. Adalah Agus Salim sendiri yang mengungkapkan kabar bahagia itu. Menurut Agus, dalam waktu dekat ini, ia dan rombongan akan berangkat ke Singapura untuk melakukan pengobatan matanya yang sempat berkali-kali tertunda. Hal ini pun tentu saja membuat Agus dan sang istri pun sumringah. Rasa syukur pun terucap dari mulut Agus dan sang istri Elmi Nurmala dengan bantuan yang datang dari orang-orang baik yang mensupport penuh proses pengobatannya, meski harus terbang jauh ke negeri singa. Agus pun memastikan jika saat ini kondisinya pun semakin membaik, meski matanya pun masih perlu perawatan lebih lanjut. Lalu apa kata Agus terkait hujatan netizen yang terus menyasar dirinya? Dan seperti apa pula sosok Farhad Abbas di mata Agus Salim? Seneng ya pertama-tama gue bersyukur, alhamdulillah banget gitu, masih banyak orang-orang baik yang sayang sama Agus. Ya mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan apapun itu semoga terkabulkan doanya gitu sih. Bersyukur banget, terima kasih untuk orang-orang baik masih mau membantu Bang Agus, mau membelain Bang Agus. Semoga kebaikannya nanti mendapatkan lebih dari itu, gitu aja. Tapi kalau untuk rencana nanti ketika berobat itu mungkin di bulan apa sih Bang Agus? Katanya tunggu. Kalau itu sih Agus belum ada informasi, cuman baru dengar kabarnya aja sih, itu aja sih. Iya, kalau bulan-bulan berapa, tanggal berapanya Agus nggak tahu gitu sih. Untuk persiapannya sih pastinya mateng lah. Untuk mata, untuk efek samping tersendiri untuk sakit perih sih ada sih, cuman nggak terlalu ini banget sih, biasa-biasa aja gitu sih, nggak terlalu ada cuma sekali doang gitu sih. Kalau perih saya kasih pakai tetes mata sih, kalau rasanya kering gitu kan. Ya walaupun kadang memang kan udah nggak terbuka lagi kan, tertutup kan, ya dari mungkin nggak tahu juga sih, masih dari celah-celahnya dikit-dikit masuk ke dalam lah gitu kan. Kalau untuk lukanya tersendiri itu, kalau ini sih kita masih berproses karena tinggal keloidnya doang sih. Kalau lukanya sih udah mulai sedikit-sedikit lagi lah gitu. Ya untuk proses pengobatannya kita pasti rutin setiap hari untuk gantiin perbannya. Saya lebih memikirkan kepentingan kesehatan saya sih daripada memikirkan netizen sih. Bersyukur banget ya untuk saat ini. Mungkin kalau misalnya nggak ada Pak Farhad, mungkin Agus menjadi butiran debu gitu dibuat mereka, begitulah. Ya alhamdulillah lah, walaupun begitu sampai saat ini Pak Farhad adalah salah satu orang yang sangat berjasa lah gitu buat Agus lah. Hanya Allah yang bisa balas kebaikan Bapak Farhad gitu.
Seiring dengan kabar rencana keberangkatannya ke Singapura, Agus pun kembali melontarkan kekecewaannya kepada Denny Sumargo terkait penggunaan uang donasi yang terkumpul dari YouTube Super Thanks. Lantaran uang ratusan juta dari YouTube Super Thanks yang seharusnya sebagian diberikan untuk pengobatan matanya, ternyata justru tidak pernah diterimanya sepeser pun. Padahal ia pun sempat dijanjikan akan menerima bagian sebesar 7% dari uang sebesar 400 juta rupiah. Hal inilah yang membuat penilaian Agus terhadap sosok Denny Sumargo akhirnya berubah 180 derajat. Lantaran sang pebasket sombong itu pun ternyata tidak bisa memahami dirinya yang tengah sakit dan terpuruk. Kecewa kan dari awal juga Agus kecewa karena kan Pak Densu ini Agus kenal orangnya sangat bijaksana, dermawan gitu kan. Karena kan dia yang paling inilah kalau menurut Agus gitulah ya kan. Tapi sekarang dia itu melakukan hal seperti itu, Agus nggak tahu dan maksud dan tujuannya buat apa gitu. Ya sangat kecewa banget lah gitu. Apalagi Agus dengar itu ada lagi dari hasil Super Tank katanya 400 juta. Memang waktu itu ada sih kata waktu pas di podcast itu ada 7% bagian Agus. Cuman kan Agus nggak pernah arah ke situ sih, nggak pernah nanya juga sih gitu. Ya kalau menurut Agus sih Agus nggak terlalu ini banget lah gitu. Yang penting Bapak orang yang bijaksana yang tahu Agus, orang yang ngerti lah gitu awalnya seperti apa. Bapak kan ngerti kesehatan Agus seperti apa. Bapak lihat aja untuk saat dari dulu sampai sekarang seperti apa. Kenapa Bapak tega melakukan hal seperti itu, apalagi kepada Agus yang orang sakit, yang orang lemah lah begitu. Kalau Agus memang salah dari segi moral ataupun etika, Agus kan bisa diingatin gitu, tidak harus melakukan hal sekonyol itu gitu. Apalagi Bapak seorang public figure yang berprestasi lah menurut Agus, yang dipandang orang punya jiwa sosial yang tinggi, apalagi orang yang sport juga ya kan, olahraga juga gitu kan sayang gitu menurut Agus melakukan hal-hal seperti itu gitu. Sangat disayangkan lah gitu. Katanya kan maksudnya dia mengambil jalan tengah, tapi jalan tengahnya akhirnya Agus yang dikorbankan di sini gitu. Dijanjikan 7% sih buat Agus gitu kan. Agus nggak tahu lah itu perhitungannya seperti apa, baru tahu juga Agus dengar kabarnya di media sosial, kaget juga sih gitu. Kan kemarin Agus dibilang melakukan pembohongan gitu. Padahal itu kan pembohongan itu direkayasa sendiri oleh pihak si Teteh gitu. Tapi ya sudahlah, biarkan Agus dipitnah habis-habisan juga gitu. Tapi masa sih seorang Pak Densu nggak mengerti gitu. Tanpa Agus ucapkan pun pasti Pak Densu ngerti lah gitu. Itu aja sih kenapa Pak Densu memperlakukan Agus sampai sebegitunya gitu. Kalau memang mau hukum Agus, silahkan hukum Agus di awal. Kenapa sekarang Pak Densu menghukum Agus seperti itu gitu? Itu aja, sangat sakit Agus rasa gitu. Agus kan orang sakit gitu, belum lagi sembuh tapi melakukan hal-hal yang menyakitkan diri Agus gitu sih. Sangat kecewa sekali Agus rasa gitu. Orang yang Agus kenal sangat baik gitu. Terkait rencana pengobatan Agus ke Singapura, Farad pun akhirnya angkat suara. Ya, pengacara yang acap mendaku diri sebagai pembela kaum lemah itu memastikan jika dana untuk pengobatan Agus Salim ke negeri Singa sudah tersedia. Karena itulah, Agus pun siap berangkat pada akhir Februari mendatang. Di sela waktu yang masih tersisa sebelum keberangkatan, Farad pun siap mencari sokongan dana, khususnya dari orang-orang yang pernah dibantunya. Atau dengan kata lain, akan ada beberapa pihak yang siap urunan untuk membiayai pengobatan Agus ke Singapura. Salah satunya pedangdut kondang, yaitu Saiful Jamil, yang akan menanggung tiket dan akomodasi, serta mendampingi langsung Agus Salim selama berada di Singapura. Bang Saiful Jamil, Ibu ini siap mendukung. Kalau untuk pengobatan ke Singapura kan uang udah ada, masih ada. Kemudian kalau kita gotong royong lah gitu, udun-udunan. Jadi saya kalau ada kesulitan, saya cari dulu orang yang pernah sulit. Orang yang pernah sulit itu orang pernah kita bantu. Nah, klien-klien saya katakan, kamu sudah senang atau sulit? Oh senang, ya udah bantu teman yang sulit. Bang Saiful Jamil, kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Bahkan untuk mendampingi Agus ke Singapura juga siap. Bunda Et ini, beliau ini ngumpulin semua teman-teman gitu.
Yang sayang kita lupa ngundang Agus ini. Iya. Tapi ya itulah, terima kasih Bu Eti. Selama ini dukungan kita pembela kaum lemah tetap berjuang. Bu Eti udah siap. Kak Agus mau berangkat, mau pilih hotel mana di Singapura, mau sehari, 2 hari, 3 hari, siap ditanggung sama Bu Eti. Ya Bu ya? Amin. Bang Saiful, tiket pesawatnya aman semua. Farad Abbas, uang sakunya siap. Kalau kami itu dari awal memang Bang Farad sudah sampaikan ke kami pada saat pertama kali itu. Karena memang kondisinya Agus seperti itu ya. Tempo hari Bang Farad pernah sampaikan kan. Iya, pernah kesini Agusnya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau kita bisa membantu, itu aja. Ya, karena kebetulan kita ini orang yang senang Nolong. saling membantu ya. Menjadi pahlawan baru buat Agus Salim, Saiful Jamil ikut angkat suara terkait uang donasi Agus yang sejatinya menjadi hak Agus. Namun, kini telah berpindah tangan kepada korban bencana alam di NTT. Lalu apa pesan bijak Bang Ipul untuk Agus Salim? Ya pokoknya sekarang posisinya kan udah dalam keadaan adem ayem ya. Jadi tinggal gimana cara kita mensupport dia, semoga dia kembali bangkit. Itu aja sih yang dibutuhkan sekarang kan. Kalau untuk sembuh kayaknya sih kemungkinan. Gimana gambarannya Bang Ipul melihat orang buta dihujat, dibully, Ya, dan pasti, diambil uangnya? Coba. Ya itu sangat kejam ya kalau menurut saya gitu. Jadi pasti saya yakin semua orang juga pasti nggak setuju seperti itu. Cuman sekali lagi bahwa jangan pernah yang namanya mengambil hak orang lain. Iya. Yang sudah menjadi haknya, sudah menjadi miliknya gitu kan. Yang namanya manusia hidup itu pro dan kontra pasti ada. Kalau saya rasa sih udah masuknya udah ke zolim ya. Saya rasa sih aneh juga sih ya. Aneh juga sih gitu. Ya aneh gitu. Ya, apa susahnya udah tinggal serahin aja ke si Agus sih kalau menurut saya gitu. Kan selesai beres. Ini artinya ada yang nggak ikhlas. Pertama niat awalnya aja dulu dah. Awal itunya dulu gitu. Terus misalkan juga mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kata apa, udah itu urusan dia, tanggung jawab dia sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia, udah gitu. Yang jelas pengadilan dunia itu masih bisa direkayasa. Tapi kalau pengadilan akhirat, orang-orang yang punya yang niat jahat dari pemberitaan ini juga ya nanti insya Allah lambat laun dia akan kena imbasnya. Pokoknya dalam waktu dekat ini, nah tinggal nunggu waktu aja. Kalau untuk tiket pesawat, hotel semua nggak ada masalah. Pengobatannya ya mudah-mudahan dalam pertengahan atau akhir 2 Februari ini. Di Singapura, Indonesia udah nggak ada lagi obatnya. Seiring rasa syukur Agus Salim yang akhirnya akan berobat ke Singapura. Lalu, seperti apa pula wujud rasa cinta Elmi Nurmala kepada Agus Salim? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Terlepas dari dana donasinya yang kian tak berujung, di sisi lain, hubungan Agus Salim dan Elmi Nurmala sebagai pasangan suami istri justru terus berbalur rasa sayang yang seolah tidak bertepi. Lihat saja saat Elmi dengan sweetnya menyuapkan makanan kesukaan Agus berupa tahu crispy. Sementara untuk urusan dapur, Elmi pun kini kian piawai memasak 2 makanan kesukaan sang suami, yaitu udang dan juga sop daging. Dan di tengah keharuan yang begitu mematrinya, Agus pun tidak lupa untuk memuji Elmi yang selalu penuh perhatian terhadapnya di kondisinya saat ini. Sebaliknya, Elmi pun berbagi cerita soal bagaimana romantisnya sang suami saat mengeluarkan rayuan-rayuan mautnya. Wah ampun, istriku sesuitnya. Coba Bang Agus milih. Enggak, aku nggak mau. Jangan banyak-banyak lah sayang, penuh ini mulut Satu abang. doang ini, satu aja sayang. Ini aja belum habis sayang. Pinter. Jangan iri ya.
Semesraan ini gitu kan nyanyinya kan. Bahagia banget. Ya alhamdulillah lah, Agus bahagia banget sih. Selalu ada dia di samping Agus gitu. Kemanapun Agus selalu dibawa sama dia. Itu bener-bener istri luar biasa ya. Mudah-mudahan surga buat istri Agus, itu aja sih. Oh, Bang Agus sih biasanya dia sukanya udang, masak udang. Seumur-umur nggak pernah masak udang. Baru kali ini masak udang. Tapi katanya enak sih. Terus apa lagi ya Bang? Abang sop, paling sop gitu yang simpel-simpel. Gimana coba Abang Gombal, coba? Sayang coba dia lihat abang. Senyumnya manis deh, gitu sih. Bersama Elmi yang terus setia berada di sisinya, hidup Agus pun memang begitu indah, bak Romeo dan Juliet. Meskipun kini ia tidak bisa lagi melihat cantiknya raut wajah sang istri. Karena itu pula Agus Salim pun tidak menghiraukan kritik dari netizen yang kini terus menyasarnya. Lalu, apa pula kata Elmi terkait serangan netizen yang terus menyasar dirinya dan juga Agus? Enggak sih, Agus sih nggak terlalu maksudnya nggak terlalu menghiraukan mereka mau bilang apa gitu. Kan namanya takdir kan itu datangnya dari Allah, mau seperti apapun itu takdir ya harus kita jalani gitu. Ya setidaknya Agus berdoa yang terbaik bagi Agus dan istri Agus lah begitu. Ya Agus tidak terlalu memperdulikan sih gitu. Kita muncul di kasus ini pun kita udah sering gitu dapat yang seperti itu, maksudnya yang nggak kita lakukan pun ya jadi bahan pembicaraan gitu. Dan untuk ke aku sendiri kan aku emang yang lebih deket dari Bang Agus ya, itu udah maksudnya ya bakal seperti itu gitu ada gitu. Tapi ya sudahlah, maksudnya mau gimana lagi gitu kan, mereka punya hak untuk berpendapat ya, kita juga nggak bisa ngontrol mereka kayak gitu deh. Ya udah kayak gitu aja, kayak kadang juga baca komentan kayak pengen ketawa tapi sedih nggak tahu harus gimana. Ya kayak gitu aja deh. Itu kan haknya mereka juga ya, pendapatnya juga gitu. Kalau dibilang sedih, mau sedih seperti apa lagi mau kita sedihkan gitu. Ya udah gitu. Sekarang kan yang kita jalani masih bersama gitu. Ya mudah-mudahan malah memisahkan kita. Lagi pula kan kita Romeo dan Juliet gitu, yang sulit dipisahkan. Jangan gitu. Romeo Juliet itu endingnya nggak bagus. Oh, endingnya nggak bagus, jadi Iya. apa deh? Apa ya? Kemudian sesar saya itu juga banyak sekali kita bantu orang. Sebelum ke NTT kemarin, saya sudah mengirimkan bantuan duluan ke sana kepada sekolah relawan yang sering kita kerjasama, kitabisa.com. Dana sesar pribadi dari saya yang memang sudah ada setiap bulan dan setiap tahun yang tidak kita publikasi semuanya. Menepikan wujud rasa cinta Elmi Nurmala kepada Agus Salim. Lalu, apa kata Denny Sumargo terkait dana donasi dari hasil Super Thanks YouTube? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di lain kisah, Denny Sumargo pun akhirnya buka suara terkait dana donasi dari hasil Super Thanks YouTube. Ya, selain dana donasi dari para donatur sebesar 1,3 miliar rupiah, sebenarnya Agus Salim pun juga mendapatkan donasi dari hasil Super Thanks YouTube, seperti juga Icang. Tidak main-main, dana Super Thanks YouTube itu pun mencapai angka 400 juta rupiah. Namun, lantaran munculnya polemik terkait dana donasi, akhirnya ia pun memutuskan untuk menyalurkan sepenuhnya uang ratusan juta rupiah itu. Seluruhnya diperuntukkan untuk korban bencana alam di NTT di luar donasi 1,3 miliar rupiah yang didapat Agus Salim dari hasil donasi, yang juga diserahkan sepenuhnya ke lokasi yang sama. Dengan demikian, Densu pun menegaskan jika dirinya tidak mendapatkan sepeser pun uang dari donasi Agus dan juga Super Thanks YouTube. Dana yang gue kasih ke yayasan itu murni kita tulus bantu
sesuai dengan kesepakatan. Bahkan banyak orang kan berpikir di kasus donasi Agus, saya kan cari untung ya. Saya mau klarifikasi kalau yang ini. Jadi Agus itu waktu datang ke saya, dia dapat donasi ya. Dia yang dapat ya, saya nggak dapat. Kemudian Mas Icang itu juga dapat donasi. Itu bukan masuk ke rekening dia, itu masuk ke rekening saya lewat aplikasi Super Thanks di YouTube. Dan totalnya itu hanya 100 juta karena dipotong sama YouTube 30%. Saya tambahkan 55 juta, jadi 155 juta untuk kebutuhan Mas Icang. Oke? Kemudian Agus ada juga dapat Super Thanks di luar 1, sekian miliar yang didapat. Itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin. Ya, tahu kan ada tambahan sekitar hampir 300-400 itu. Saya masukkan ke NTT semuanya. Podcast sudah nggak ada. Udah selesai yang kemarin cukup. Saya sudah, aduh lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri. Dan gue nggak mau perpanjang aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.